Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mencintai kita sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana Allah membuka keran rezeki bagi orang-orang yang beriman. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang takwa. Kalau saya membahas tentang sholat tarawih atau tentang puasa nggak cukup waktunya. Insya Allah kalau Jumat kosong saya isi membicarakan tentang sholat secara mendetail, puasa secara mendetail. Mengapa harus 11? Mengapa harus 2251, 443? Alhamdulillah kemarin tanggal 20 Senin dan Selasa itu 2 hari full saya mengikut kuliah daring dari PP Muhammadiyah, juga membahas masalah ini. Jadi keputusan Tarji Muhammadiyah itu ada 2 model, 443 iftitah 2251. Bagi Muhammadiyah harus, tidak boleh ditolak itu, karena itu keputusan. Maka saya keliling melakukan sosialisasi kepada masjid-masjid, Pak. Dan saya sampaikan masalah tujuan puasa kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang dahulu sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi salah satu puasa ini, kita ini menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang mulia melalui proses puasa 1 bulan ini. Jadi puasa itu adalah, takwa itu adalah, ada yang mengatakan melaksanakan perintah Allah, larangan Allah. Ada ulama mengatakan iyattaqiyal insan yakdibu dirar au idaran likairi. Takwa itu adalah berusaha bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu
tidak menimbulkan Allah itu marah, tidak merugikan diri kita sendiri, dan tidak merugikan orang lain. Maka di mana saja, kapan saja kita berada harus tetap dalam keadaan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqati, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak beriman. Itulah mengingatkan pada kita. Maka di mana saja, di rumah, di masjid, di kantor, di jalan, kita selalu bertakwa. Artinya hati-hati. Hati-hati. Itu. Kemudian ciri orang bertakwa, hanya saya ambil surat Al-Imran saja. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Itulah mengatakan, darah kalian cepat-cepat memohon ampun kepada Allah dengan surga yang dijanjikan Allah, uiddat lil muttaqin, dijanjikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa tidak akan dijamin masuk surga. Siapa? Nah, ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berinfaklah, bersedekahlah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini bulan Ramadan itu bulan yang sangat bagus untuk kita berinfak dan bersedekah. Kenapa? Kalau di luar bulan Ramadan itu kan satu kali infak hanya 10 pahala. Man jaa bil hasanati falau asru amsaliyah. Barang siapa datang membawa amal soleh, oleh Allah akan beri pahala 10. Tapi dalam bulan Ramadan itu tidak. Bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan pahala infak sedekah itu asrina ila sab'ami'atin da'fin. 10 sampai 700. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian berbahagia dalam bulan yang penuh dengan barakat. Mari sisihkan sebagian harta. Walaupun tidak banyak, tapi nanti Allah akan mengganti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal qadiminal ghaida, orang yang mampu mengendalikan nafsu amarah. Nafsu itu memang dari dirinya sendiri bukan dari luar, tapi dia mampu. Nah, salah satu kalau kita berpuasa, kemudian ada orang yang mengajak gelut, ngajak tengkar, jangan dilayani. Katakan ini shaimun, sungguh saya sedang berpuasa. Itu ciri orang bertakwa itu. Yang ketiga ada wal afina anin nas, adalah saling memaafkan. Jadi memasuki bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Suami istri memaafkan, suami memaafkan, anak-anak kita kumpulkan, kita saling curhat, mengeluarkan isi hati, agar masuk bulan Ramadan itu dalam keadaan suci, tidak ada dendam dalam hati kita, tidak ada hasad, tidak ada dengki, ya. Sehingga betul-betul bersih. Kemudian wal afina an-nas wallahu yuhibbul muslimin. Yang demikian itu Allah sangat cinta. Kalau kita mau dicinta Allah, lakukan seperti itu. Kemudian apa yang kita dapat ketika kita bertakwa kepada Allah? Yang pertama, insya Allah
negara kita itu memang makmur. Negara ini adalah kekayaannya luar biasa. Tapi karena banyak orang yang bertakwa, maka Allah menurunkan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Nurunkan barakah dari langit, dari bumi. Barakah dari langit dan dari bumi luar biasa. Walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Kalau kita berdusta, kita mengingkari, ingat azab Allah sangat pedih. Yang pertama. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang bertakwa insya Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari segala kesulitan, kesulitan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Semua kesulitan, kecil maupun besar, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada. Kita 2 tahun corona, itu kan kesulitan. Tapi pada akhirnya Allah berjalan keluar, karena kita orang bertakwa. Yang ketiga adalah wa may yattaqillaha min amri yusron. Kalau kita bertakwa, insya Allah semua urusan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu, mari dalam bulan Ramadan itu kita berusaha sungguh-sungguh baca Quran, berinfak, bersedekah, sholat lail, ya, sholat malam. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, insya Allah. Nanti Allah akan menjamin surga Jannatun Naim. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, karena waktunya pendek. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk ini memberi manfaat, memberi semangat, dorongan kepada kita untuk selalu beramal. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.